Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali wal ashabi amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wat tilalata 'ala al huda wad du'a ila al khair mardatillah wa thawabih. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Siti Aisyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun hujan mengguyur kita, rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada kita semuanya, kita masih bersemangat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga niatan kita dibalas pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang-orang yang betul-betul menuju kepada jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan di dalam satu jalan untuk menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah sama-sama kita lanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai kepada ucapan beliau, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin, ila an qala wa an ba'dil hukama annahu qala. Beliau Al-Imam Ibnu Hajar meriwayatkan daripada sebagian orang bijak bahwasanya orang bijak tersebut mengatakan, az-zuhdu khamsu khisalin. Zuhud, sifat zuhud yang sering disebutkan oleh beliau dan sering saya terangkan bahwasanya zuhud itu tidak menjadikan dunia di dalam hati. Walaupun dia orang kaya, tapi tidak merasa dunia itu miliknya. Dunia itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat zuhud. Beliau mengatakan zuhud itu ada 5 hal. Yang pertama, as-siqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zuhud harus mempunyai keyakinan kepada Allah. Ya, seperti yang dikatakan tadi, meyakini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya milik Allah, anaknya milik Allah, rumahnya milik Allah, bahkan dirinya dia
percaya dirinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah mengambilnya, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya amanah, semuanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang zuhud harus punya rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, at-tabarri anil khalqi, ay adamul iltifat ilal khalqi bi annahum yanfa'una aw yadurrun. Yang kedua yaitu at-tabarri anil khalqi, tidak peduli kepada makhluk. Ya, tidak peduli kepada makhluk. Tidak peduli maksudnya ya di sini tidak melirik sama sekali, terserah orang mau membahayakan dia, mau memberikan manfaat kepada dirinya, itu terserah. Ya, Allah yang mengatur semuanya. Jadi tidak ada ketergantungan kepada manusia. Kalau kita ya yang belum mempunyai sifat zuhud ini kadang masih butuh sama makhluk. Ya, masih butuh sama makhluk. Kadang ada orang kaya dermawan, ya kira-kira memberi manfaat kepada kita pepet, kita dekati. Kalau ada orang yang selalu memberikan mudarat kepada kita, ada begal misalnya, ada penjahat misalnya, kita jauhi. Nah, ini kita orang yang belum mempunyai sifat zuhud. Tapi orang yang punya sifat zuhud tidak peduli, baik orang itu memberikan manfaat, baik orang itu memberikan mudarat, dia tidak peduli. Tetap dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang menggerakkan dirinya, ya menggerakkan orang tersebut, makhluk tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang zuhud. Salah satu contoh lagi, ya kita sebagai orang yang belum zuhud, kira-kira berani nggak dekat sama macan? Berani apa tidak? Nggak berani. Karena di pikiran kita, macan ini bisa melukai kita, bisa membahayakan kita, bisa menerkam kita. Tapi kalau orang zuhud tidak peduli. Ya, mau macan itu berbuat jahat, mau macan itu nurut sama dia, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ada satu kisah di India sana, ada seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Islam, ya walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tinggal di hutan, ya beliau ini tinggalnya di hutan. Di kitab Tajul A'ras disebutkan demikian. Beliau tinggal di hutan. Kemudian tiap ada orang masuk hutan tersebut, keluar masuk Islam. Orang Hindu, orang India masuk hutan, keluar masuk Islam. Keluar hutan masuk Islam. Banyak yang masuk hutan kemudian keluar masuk Islam, sehingga raja di daerah tersebut heran. Siapa? Kenapa kok orang ini masuk hutan kemudian keluar masuk dalam keadaan Islam? Dicari, mengutus beberapa prajuritnya untuk datang ke dalam hutan. Ternyata betul, masuk ke dalam hutan, keluar prajuritnya memeluk agama Islam. Penasaran rajanya, ya kemudian dibawa pasukannya semuanya masuk ke dalam hutan, mencari siapa yang ada di dalam hutan. Kok bisa prajurit-prajurit saya, bahkan rakyat saya keluar daripada hutan tersebut masuk agama Islam? Dicari sama raja, ternyata betul di dalam hutan ada seorang. Ya, tatkala raja ini masuk hutan, raja subhanallah ketemu sama macan. Ketemu sama macan, dikejar-kejar sama macan, sampai ke hadapan seorang wali. Di hadapan seorang wali, macan itu berhenti. Raja berlindung di belakang orang wali tadi. Raja macannya berhenti. Kemudian apa kata si wali? Wahai macan, jangan engkau ganggu. Ini adalah tamuku.
Ya, pergi kamu dari sini. Ternyata macan itu sambil dipegang telinganya oleh syekh ini pergi. Macan itu. Nah, ini berarti macan itu tidak memberikan mudarat atau tidak membahayakan ataupun tidak ya memberikan manfaat. Ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang zuhud, orang yang enggak ada di dalam hatinya dia dunia, ya dia tidak peduli kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lain apakah memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat. Semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang zuhud. Kemudian yang ketiga, yang ketiga kata beliau al-ikhlasu fil amal. Ikhlas di dalam beramal. Orang zuhud itu pasti ikhlas di dalam beramal. Nah, ikhlas ini adalah satu amaliyah yang paling susah. Ya, karena kita kadang kalau beramal ini ada yang kita harapkan. Betul Bu? Ya. Jangankan mengharapkan urusan dunia, kadang ibadah saja kita masih berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Betul. Berarti ibadah kita belum ikhlas karena Allah masih ada yang diharapkan, pengen masuk surga, pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang urusannya dengan manusia, nyumbang masjid, pengen dipuji orang, ya membantu tetangga dengan rasa bangga diri, sholat, kadang mertuanya datang, wah khusyuk, ya kalau nggak ada mertuanya 5 menit selesai sholatnya, kalau ada mertua bisa setengah jam baru selesai. Nah, ini tidak adanya ikhlas di dalam beramal. Nah, kalau orang-orang yang zuhud ikhlas semuanya beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka ibadah kepada Allah tidak mengharapkan apapun, hanya mereka menunaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita kepada Allah, apa kewajiban kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghamba kepada Aku, untuk beribadah kepada Aku. Jadi ibadah ini haknya Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Jangan berharap apa-apa. Ya, insya Allah dan pasti kalau seandainya kita taat kepada Allah, selalu menunaikan haknya Allah, selalu menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun maha adil, Allah pun maha bijaksana. Gak mungkin orang yang ahli ibadah ya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin. Sekarang ya salah satu contoh di dalam keseharian kita. Kira-kira ibu punya anak, misalnya punya anak 2. Yang satu taat, yang satu bandel. Kira-kira ya kalau sudah mereka berdua minta jajan, ya dahulukan yang mana? Yang bandel dulu atau yang taat dulu dikasih jajan? Yang taat dulu. Ya, yang anak yang taat ini disuruh kemanapun mau. Nah, belikan ini mau. Ibu lebih sayang kepada anak tersebut. Tapi kalau yang anak satunya, yang bandel, disuruh ke kanan lari ke kiri. Ya, disuruh beli sesuatu di toko, ya dia tidur-tiduran, nggak mau. Kadang nggak minta duit pun, kita ada duit, dia minta duit, nggak kita kasih. Kenapa? Karena nggak taat, nggak nurut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hamba itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah membenci hamba tersebut dan memasukkan hamba tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itu secara otomatis sudah. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita kepada Allah dan menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, zat yang harus kita
sembah, harus kita sembah. Ya, maka dari itu ya, orang-orang yang zuhud mereka selalu ikhlas beramal di dalam beramal. Bahkan kata ulama, ya ada yang bertanya, bagaimana caranya orang itu biar ikhlas. Ada yang mengatakan, ada yang menjawab, biar kita ikhlas itu caranya seperti kita buang air. Ya, buang air pagi-pagi habis minum kopi, mules kamar mandi, kita buang air. Kira-kira ditengok lagi nggak buang air? Enggak, itu namanya ikhlas betul. Nggak peduli dengan apa yang keluar. Nah, itu namanya ikhlas. Ya, salah satu contoh yang ikhlas. Begitu juga di dalam setiap amal. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, kalau seandainya tangan kananmu bersedekah, tangan kirimu tidak mengetahuinya. Ini salah satu contoh ikhlas. Tidak ada yang tahu. Semua beramal karena betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang zuhud. Yang ketiga, sifatnya harus mempunyai sifat ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang keempat, wahtimalud dzulmi, sanggup menahan kedzaliman, sabar menahan kedzaliman. Dianiaya sabar, ya, dipukul orang diem, diguncing orang senyum. Nah, ini ihtimalus sabar. Ya, ihtimalul dzulum. Ya, dia bersabar atas kedzaliman. Karena kalau kita sadari, ibu-ibu, ya, semua kehidupan kita ini Allah yang mengaturnya. Kita jadi orang kaya, Allah yang mengatur. Kita jadi orang biasa, Allah yang mengatur. Kita ke barat, Allah yang mengatur. Ada orang zalim kepada kita, Allah yang mengatur. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk kebaikan kita. Mungkin kalau ada orang zalim kepada kita, ya, kemudian kita menyadari ini adalah Allah yang menggerakkan hati orang tersebut untuk menzalimi kita. Kita sadar, oh ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita menyadari bahwasanya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau orang sudah ikut ujian, dia akan naik ke kelas, ya, derajatnya akan naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya, orang-orang yang zuhud tadi menahan atau bersabar dengan kedzaliman yang menimpa dirinya. Kemudian yang kelima, tandanya orang yang zuhud, wal qanaatu bima fil yad. Qanaah, terima, tidak, ya, terima dengan apa yang ada di tangannya, terima dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak menuntut banyak kepada Allah. Dapat 10.000, alhamdulillah. Dapat 100.000, alhamdulillah. Enggak ngelirik kepada rezekinya orang lain, karena dia meyakini semuanya sudah diatur oleh Allah. Masing-masing punya ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya sering berkata, ya, tanda atau manusia itu tatkala umur 4 bulan di rahim seorang ibu sudah ditentukan 4 hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usianya sudah ditentukan oleh Allah, jodohnya sudah ditentukan oleh Allah, rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tempatnya nanti surga ataupun neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, ya, tatkala diterangkan demikian oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, kalau begitu percuma kita beramal ya Rasulullah. Kata baginda Nabi, tidak ada yang percuma. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan jalannya untuk menuju tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau seandainya orang ini ditentukan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Tapi kalau orang ini ditentukan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ditentukan juga atau dibuatkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang percuma, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang kelima tadi ada sifat qanaah, ya orang sufi itu mempunyai sifat qanaah dengan apa yang ada di tangan mereka. Ya, tidak atau terima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, wa an ba'dil ubbadi annahu qala fil munajat. Ada sebagian orang yang ahli ibadah, mereka berdoa di dalam tahajud bangun malam mereka, di dalam munajat mereka selalu berdoa, Ilahi tulul amali gharrani. Apa doa mereka? Ya Allah, angan-angan yang panjang ini sudah menipu. Kita manusia biasanya ya banyak angan-angan, banyak menghayal, ya banyak rencana. Oh, besok masak apa nih? Sayur asam. Besoknya lagi masak soto. Besoknya lagi masak sayur sop. Ini rencana, angan-angan. Iya, kalau besok sudah kita sampai umur kita. Ya, ini manusia biasa tertipu dengan angan-angan. Besok, rencana-rencana, cita-cita dan lain sebagainya. Ini kata mereka di dalam doanya, ya Allah, panjangnya angan-angan telah menipu aku. Wa hubbud dunya ahlakani, dan cinta kepada dunia telah menghancurkan aku. Kata mereka orang ahli ibadah, cinta dunia telah menghancurkan aku. Karena memang kalau sudah orang itu cinta kepada dunia, lupa dengan akhiratnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya jalan yang dia tempuh, baik halal maupun haram, dia terjang semuanya hanya untuk mengumpulkan dunia, gak peduli dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya cinta dunia itu bisa menghancurkan. Orang ahli ibadah mengatakan cinta dunia telah menghancurkan aku. Wa syaitanu adallani, dan syaitan telah menyesatkan aku. Karena memang setan itu ya diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia. Bahkan iblis laknatullah alaih tatkala Allah turunkan dari surga karena sombongnya, karena tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, semua penduduk surga diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Malaikat semuanya sujud. Ya iblis, hanya iblis yang tidak mau sujud. Padahal iblis adalah makhluknya Allah pada waktu itu yang paling giat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada sejengkal ya tempat pun di surga yang tidak pernah disujudi oleh iblis laknatullah alaih. Jadi pernah sujud ya di semua tanah yang ada di surga itu iblis. Iblis hamba yang paling taat, paling soleh, bahkan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus surga. Takmirnya surga itu iblis dulu. Tapi tatkala diciptakan Adam, Nabi Allah Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, semua penduduk surga diperintahkan sujud kepada Nabi Allah Adam atas dasar ketaatan kepada Allah. Iblis tidak mau, aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong, sampai mengatakan
Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ana khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada dirinya ya Allah. Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Akhirnya apa yang terjadi kepada iblis? Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemudian tatkala diusir dari surga, dia minta kepada Allah untuk menyesatkan Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat. Kemudian diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berusaha menggoda Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa goda mereka semuanya illa ibadiyah minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang betul-betul ikhlas kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Ya. Jadi orang ahli ibadah tadi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam munajatnya, wasyaitan adallani, dan syaitan telah menyesatkan aku ya Allah. Wa nafsul ammaratu bis-su'i anil haqqi mana'atni, dan nafsul ammaratu bis-su', nafsu yang condong kepada yang selalu memerintahkan kepada hal yang tidak baik ya, menahanku daripada perbuatan baik, perbuatan yang benar ya Allah. Karena memang nafsu itu, inna nafsa ammaratun bisu, nafsu itu ya selalu condong memerintahkan kepada sesuatu yang tidak baik. Itu sifatnya nafsu. Makanya kita ilmu tasawuf itu, ilmu pembersihan hati itu adalah ilmu yang memerangi hawa nafsu kita. Dan kalau orang sudah hawa nafsunya sudah bisa ditundukkan oleh orang tersebut, maka nafsu itu akan menjadi nafsu mutmainnah. Kalau sudah nafsu mutmainnah, farji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu itu akan selamat, akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, orang ahli ibadah ini berdoa, nafsu amarah itu selalu menahanku daripada perbuatan yang benar ya Allah. Wa qarinus su' 'alal ma'siyati a'anani, dan teman yang tidak baik selalu membantuku di dalam maksiat kepadamu ya Allah. Ya, teman yang tidak baik. Makanya kita harus pintar-pintar cari teman, ibu ya. Teman itu ya, kalau kita pengen cari teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melenceng, diluruskan. Nah, ini teman yang baik, bukan teman yang diajak maksiat ya, ikut kita ke maksiat. Alhamdulillah. Jangan yang selalu mengajak kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, bisa mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman yang baik. Makanya ada kalau kita pengen tahu orang itu baik apa tidak, ya dikatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Kita pengen tahu orang ini baik apa tidak, nggak usah tanya sama dia, kamu baik apa tidak? Oh, nggak bakal ngaku. Tapi tanya temannya, wasal an qarini, tanya temannya, oh si fulan ini baik apa enggak? Oh dia orang baik, baru kita yakin. Ya, karena ada dalam satu hadis, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, al-mar'u ala dini khalili, seorang itu ya di atas agama kawannya. Jadi memang kawan itu sangat berpengaruh.
Nah, kalau kawan itu baik, insya Allah bisa menyeret kita bisa membawa kita ke dalam surganya Allah. Tapi kawan itu kalau tidak baik bisa menyeret kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya almar'u ala dini khalili. Manusia itu, ya seorang itu ya tergantung atau atas agama daripada temannya. Kalau kita pengen lihat orang itu baik apa tidak, lihat kawannya. Kawannya baik apa tidak? Oh, kawannya baik, insya Allah dia orang baik. Dia selalu kumpul sama orang alim, sama ustadz, insya Allah orang baik. Tapi kalau dia selalu kumpul sama orang yang narkoba, orang yang minum minuman keras, oh jangan-jangan dia pernah juga ikut. Ya, itu apa namanya? Kawan yang baik dan kawan yang tidak baik. Di dalam munajatnya orang-orang yang ahli ibadah mengatakan kawan yang tidak baik selalu menolongku atau membawaku di dalam maksiat. Ya. Fa'aghithni ya ghiyadal mustaghithin. Kemudian ya Allah, tolonglah aku wahai Zat yang Maha menolong. Karena aku ini sudah tidak sanggup menghadapi ini semuanya, ya Allah tolong aku. Kata orang ahli ibadah tersebut. Fa in lam tarhamni faman dzalladzi yarhamani ghairuk. Kalau engkau tidak mengasihi aku, engkau tidak kasihan sama aku ya Allah, siapa lagi yang bakal kasihan kepada aku selain engkau ya Allah? Kalau manusia, ya, kalau makhluk kasihan sekali, 2 kali, 3 kali kasihan, habis itu selesai. Ada orang miskin datang ke rumah, oh kasihan, kasih sekali, 2 kali kasihan, 3 kali kasihan, 4 kali datang, lagi-lagi dia. Ya, begitu. Itu manusia, sifat manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya kita minta kepada Allah, selalu dikasih. Minta lagi, dikasih terus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yamallu hatta tamallu." Allah itu gak bakal bosan. Kita minta apa saja Allah selalu beri. Allah gak bakal bosan. Kalau kita manusia bosan, 1 kali, 2 kali, 3 kali datang, 4 kali ditolak. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita selalu minta apa saja sama Allah, Allah gak bakal bosan. Malah Allah tambah senang. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala Nabi Allah Musa alaihissalam ini sakit gigi, ibu-ibu. Sakit gigi, tahu-tahu minta obat sama tetangganya, obat sakit gigi. Minta sana, minta sini. Kalau kita ke warung, ke Indomaret beli Ponstan mungkin kalau kita, ya. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, kalau apapun yang terjadi kepada engkau membutuhkan apa saja, minta kepada aku, jangan minta kepada selain aku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Walaupun tali sandalmu putus, engkau minta kepada aku agar aku menyambungkan tali sandalmu, wahai Musa." Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Iya ya Allah, aku sakit gigi, gak tahan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Coba di sebelah sana ada satu pohon, ambil itu pohon, ya, masukkan ke dalam gigi." Subhanallah, diambil oleh Nabi Allah Musa, masukkan kepada dalam giginya, sembuh. Alhamdulillah, bersyukur Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beberapa bulan setelah itu sakit gigi lagi, Bu. Sakit gigi lagi, gak minta kepada Allah, langsung ngambil daun tadi, pohon tadi, dimasukin ke dalam giginya, gak sembuh. Kenapa? Karena pertama dengan izin Allah dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada wasyifa minallah, penyakit dan kesembuhannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari obat, bukan dari dokter, bukan dari rumah sakit. Orang sembuh itu karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obatnya. Kita ke dokter itu ikhtiar saja, ya, ikhtiar sababiyah, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Pusing, minum obat, beli Panadol, minum, alhamdulillah, minum Panadol, ya, pusingnya hilang. Padahal yang hilangkan pusing bukan Panadol, Allah Subhanahu wa taala. Panadol sebabnya saja, dokter sebabnya saja.
Rumah sakit sebab daripada kesembuhan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah sababiyah. Ya, sababiyah, dokter, obat, semuanya sababiyah. Bukan penyembuh. Yang penyembuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang begitu, yakin, oh minum ini aja, ini paten, ya langsung jasno, minum langsung sembuh. Nggak ada yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya kita pun ya dalam hidup ini kalau kita sakit, dokternya cocok-cocokan, ya Bu. Kadang ada si ibu A cocoknya dokter itu, oh dokter itu aja bagus, ikut tetangganya ke dokter A, tahu nggak cocok, ya pindah ke dokter B, oh ini aja cocok. Nah ini cocok-cocokan, semuanya sugesti. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya orang yang kita kembali, orang yang ahli ibadah itu mengatakan, kalau engkau tidak menyayangi aku, mengasihi aku ya Allah, siapa lagi yang bakal mengasihi aku selain engkau ya Allah. Kita lanjutkan ya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawna al khamsa. Akan datang kepada umatku satu zaman yang mereka cinta kepada 5 hal dan melupakan 5 hal. Nanti bakal datang, apa zaman sekarang atau zamannya nanti, wallahu a'lam. Ya, tapi sudah di-warning, sudah diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada umatku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cinta yang 5 dan lupa yang 5. Apa saja yang 5 tersebut? Yuhibbunad dunya wa yansawna al-akhirah. Mereka lebih cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Cinta kepada dunia, lupa sama akhirat. Kadang urusan kerjaan terus kerja, zuhur tanggung sampai hilang waktu zuhurnya, asar tanggung sampai hilang waktu asarnya, depan komputer terus, lupa zuhur, lupa asar, maghrib, isya, akhirnya tak sholat. Ma'udzubillah, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Ya, ini bakal terjadi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka umatku ini lebih mementingkan dunia, lebih cinta dunia daripada cinta akhiratnya. Ya, mereka melupakan akhirat, lebih cinta kepada dunianya. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Mereka lebih cinta hidup dan lupa kepada mati. Padahal orang itu hidup ya untuk mati. Orang hidup ya untuk apa lagi kalau bukan untuk mati? Ya, hidup untuk mati. Ya. Hidup untuk mati. Kita hidup untuk mati. Berani hidup harus berani mati. Ya. Kenapa Bu? Ya, sekarang berani hidup takut mati. Ya, kita harus berani hidup, berani mati. Ya, sekarang orang padahal mati itu sudah sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya mati. Ya, kita nggak tahu kapan ajal kita akan menjemput. Sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini dikasih kehidupan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bisa beramal, beribadah kepada Allah agar kita kelak di kehidupan setelah wafat, setelah kematian mendapatkan kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia sementara,
Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu enggak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah lebih daripada itu bonusnya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, 60 70 umurnya umatnya baginda Nabi, akhirnya wafat, datang malaikat Israel menjemput. Nah, ini hidup di dunia sebentar. Kadang kita merasa hidup di dunia ini hidup untuk selama-lamanya. Cari duit, cari harta, lupa dengan akhiratnya. Ya, sampai Masya Allah, kadang mulai muda umur 20 tahun kerja, sampai umur 60 pensiun misalnya. Berapa tahun Bu? 40 tahun. Hartanya udah banyak, rumahnya udah gedong, mobilnya udah mewah. Tahu-tahu dia cuma nikmatin santai habis pensiun berapa tahun? 10 tahun. Kerjanya 40 tahun, dia menikmatinya cuma 10 tahun. Habis 10 tahun siapa yang menikmati? Ahli warisnya. Ya, nggak imbang. Kerjanya sama menikmatinya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh seorang ulama, yaitu harta yang sudah menjadi milik kita seutuhnya adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti harta itu sudah menjadi pahala yang akan kita bawa menjadi bekal kita kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini harta yang sesungguhnya milik kita. Jadi kita kembali, akan datang satu masa umatku itu, kata baginda Nabi SAW, lebih cinta hidup dan melupakan mati. Ya, sekarang sudah ada belum yang demikian? Banyak sudah. Ya, sudah terjadi apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal qusura wa yansawunal qubur. Mereka lebih cinta istana-istananya, lebih cinta rumah-rumahnya, dan mereka melupakan kubur mereka. Padahal rumah kita yang asli adalah rumah masa depan kita, yaitu kuburan. Kuburan itu rumah masa depan kita. Rumah yang asli 2 meter kali setengah meter. Kalau kita yang kita tinggalin sekarang ini bukan rumah kita. Nanti kita wafat akan diwariskan. Ya mungkin ahli warisnya dijual dan lain sebagainya, bukan milik kita. Yang asli milik kita itu yang 2 kali setengah meter, nggak pakai beli. Ya, sudah disiapkan wakaf. Nah ini umat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhir zaman yang akan lebih cinta kepada rumah-rumah mereka dan lupa kepada kubur-kubur mereka. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Mereka lebih cinta harta dan mereka melupakan hisab. Padahal harta yang kita kumpulkan esok di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina wa ila aina. Dari mana engkau dapatkan harta ini dan engkau salurkan kemana harta ini. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang menjadi orang kaya itu gak enak. Masuk surganya belakangan. Karena hisabnya panjang, hartanya ditanya dari mana, kemudian diinfakkan kemana. Kalau orang miskin gampang, kamu punya harta? Nggak punya ya Allah. Ya misalnya ditanya hartamu dari mana? Nggak ada ya Allah, saya nggak punya harta. Dan nggak diinfakkan kemana-mana. Sudah paling cepat masuk surga. Makanya orang miskin itu paling pertama masuk surga. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa.
Ya, selalu berdoa. Nah, baginda Nabi SAW kira-kira pengen nggak saya ijazahkan doa ini? Nah, insya Allah bahagia dunia akhirat. Ya, ada satu ijazah doa, kalau mau diamalkan, monggo saya ijazahkan. Apa doanya baginda Nabi? Allahumma ij'alni miskina. Ya Allah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, doanya Kanjeng Nabi, kalau mau dicatat boleh saya ijazahkan, diamalkan. Ya, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, kata baginda Nabi. Wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama rombongan orang-orang yang miskin. Ya, mau nggak ijazahnya ini? Oh, banyak berat ini ijazahnya. Banyak yang belum sanggup katanya. Padahal ini doanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang miskin itu masuk surga yang pertama kali. Orang kaya belakangan, hisabnya panjang kalau orang kaya. Ya, maka dari itu banyak daripada umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhir zaman, mereka lebih cinta dunia, lebih cinta harta, dan melupakan hisab. Ya, melupakan hisab. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Mereka lebih cinta kepada makhluk dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih cinta kepada manusia tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diajak temannya, ayo kemana, ke pantai, lupa sholat. Ya, lebih cinta kepada kawannya, akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa sholat, lupa ibadah lainnya, dan ya lebih memilih cinta kepada manusia daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum minni qura'u wa ana minhum bari. Kata baginda Nabi, kalau sudah orang itu melakukan hal itu semuanya, ya aku, kata baginda, mereka lepas daripada aku, bukan tanggung jawabku, kata baginda Nabi. Kalau sudah lebih cinta dunia, ya lupa akhirat, ya cinta kepada hidup, lupa kepada mati, kemudian cinta kepada istana dan lupa kepada kuburan, kemudian cinta kepada harta, lupa kepada hisab, kemudian cinta kepada makhluk, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi, mereka daripada aku lepas, mereka bukan tanggung jawabku, kata baginda Nabi. Wa ana minhum bari. Aku lepas tangan, kata baginda Nabi. Aku enggak tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Ya, sudah baginda Nabi SAW angkat tangan kalau sudah begitu. Kalau sudah angkat tangan, bagaimana bisa mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi SAW? Apakah baginda Nabi ingin atau mau menolong mereka nanti di akhirat? Nah, itu yang mesti kita pikirkan. Maka dari itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya, dengan kita belajar kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad ini, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah dan bisa kita amalkan apa yang kita pelajari, sehingga ya kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan, 2 pertanyaan. Pak Ustaz, ini tentang kematian itu langsung dari ketemu kita tahu bahwa sudah ada yang pasti akan mati. Iya. Tapi kadang-kala kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa, ya Pak Ustaz, ada perasaan apa itu? Rasa takut menghadapi kematian itu apa sebabnya itu Pak Ustaz? Rasa takut menghadapi mati. Iya, tentang kematian. Ya. Ya memang siapa yang tidak takut ya sama yang namanya mati. Jadi bukan kita takut kepada mati, karena ya orang muslim itu
kadang tidak takut kepada mati tapi belum siap. Ya, bukan takut tapi belum siap karena masih banyak ya mungkin merasa banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapan kita masih belum matang, belum banyak membawa bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Israel tatkala datang itu nggak pandang-pandang Ibu. Mau kita di atas ranjang, mau kita lagi di mall, ya mau lagi di pantai, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Ya nggak bisa maju, nggak bisa mundur kalau sudah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Israel izin, jitu zairan wa qabidan in adinta ya Rasulullah. Aku datang kepada engkau berziarah dan juga ingin menyambut nyawamu kalau engkau izinkan, wahai Rasulullah. Kalau kepada kita enggak ada yang minta izin, ya langsung dijawab. Maka dari itu mungkin ya kita harus siap menghadapi kematian, itu harus siap. Ya, istilahnya jangan takut menghadapi kematian, tapi ya kita dengan mempersiapkan, betul-betul mempersiapkan diri kita. Dengan apa persiapannya? Dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama hidup kita masih banyak berbuat dosa. Ya kita yakin kepada Allah, Allah masih mengampuni ya orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang bertaubat daripada satu dosa, maka dia itu seakan-akan seperti orang yang tidak berdosa, kata baginda Nabi. Maka dari itu yang perbaharui selalu ibadah kita kepada Allah, istighfar kita, taubat kita kepada Allah, agar nanti tatkala ajal menjemput kita sudah dalam keadaan siap dan sudah ditujukan tempat kita di mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tempat kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Monggo silakan satu lagi. Cukup? Ya, boleh. Takwa dan uzlah. Ya, zuhud, ya, takwa dengan uzlah. Zuhud itu saya katakan tadi bahwasanya tidak meletakkan dunia itu di dalam hatinya. Ya, bukan berarti orang zuhud itu hanya orang miskin, tidak. Orang gembel, ya, orang darwish. Darwish itu orang gembel, ya, dalam bahasa Arab namanya darwish. Banyak orang namanya darwish, itu artinya gembel, Bu. Ya, ya. Jadi orang-orang yang compang-camping di jalan-jalan itu namanya darwish. Ada dalam bahasa Arabnya darwish. Nah, itu bukan berarti orang zuhud. Walaupun dia itu orang kaya, bisa jadi dia menjadi orang yang zuhud, asalkan hartanya itu tidak dia letakkan, masukkan di dalam hatinya. Dianggap semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zuhud. Kemudian tadi yang kedua, sebelum uzlah, takwa. Ya, takwa itu sifat kita kepada sifat seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata ulama, ya, at-taqwa huwa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu adalah selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Kemudian uzlah itu adalah menyendiri ibu-ibu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa disebut uzlah, bisa disebut khalwat. Ya, khalwat sama uzlah itu sama. Kalau orang thariqah mengatakan suluk. Ya, ada bilang suluk. Suluk itu menempuh jalan sebetulnya. Dengan apa? Dengan menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang dulu kalau sudah uzlah itu mereka lari ke gua-gua, lari ke hutan untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kita pun bisa berkhalwat
berkhalwat di di lingkungan yang ramai. Seperti kita di Batam, ya, di kota ini ramai. Kita bisa berkhalwat dengan apa? Dengan tidak memperdulikan yang lain, tidak menganggap, ya, tidak memperdulikan yang lain. Yang penting kita lurus di dalam jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan orang lain. Itu. Ya, orang mau ngomong apa terserah. Itu namanya khalwat di keramaian. Bahkan kalau sudah bisa khalwat di keramaian, kalau khalwat orang di tempat yang sepi, ya, mendapat derajat dari Allah jadi wali, biasa. Tapi kalau sudah, ya, berkhalwat di halayak yang di tempat yang ramai, dia langsung jadi wali misalnya, berarti kewaliannya derajatnya lebih tinggi karena godaannya lebih banyak. Ya, kalau di dalam gua zikir sehingga dapat derajat dari Allah Subhanahu wa taala jadi walinya Allah, gampang. Tapi kalau di kota ini zikir, ya, banyak gangguan. Lagi zikir, ya, ada tamu. Lagi zikir, anaknya nangis. Ya, banyak gangguan. Itu malah pangkatnya nanti lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bisa menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita, ya, menjaga jalan kita, ya, selalu berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pedulikan, ya, apa yang dikatakan oleh orang. Nah, ini khalwat di tempat yang ramai. Nah, itu jadi semuanya ada keterkaitannya. Ya, khalwat adalah caranya kita untuk membersihkan diri, ya, takwa dan juga zuhud adalah amaliyah yang harus kita amalkan, dan itu semuanya adalah amaliyahnya hati, ya, agar kita selamat. Dan orang-orang, ya, yang selamat adalah orang yang telah membawa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan silli kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adad habbi wa alihi wa sahbihi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi rabbana fa'ala bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi bina bukirana rabbi dana bidina malikut lundalaka rabbi wabidna fi kulli ma tardadika wa anna qawlan wa fi'lan al-qawma wa sakil kulla ahlan layna wa khilati a'lama nahdu bil ghayr wa nabdu bil ashya rabbana salana kulla shu'una bidwa wa ghira bil dhamika wa yunum bi anna rabbana kulla diyun qabla ta'tiyan rusul wa rabbi bi rasulun sakam man satara salatullah tabshir mustafa wa nila al-hamid an rabbi bi kitabin fil nashishiba wa ala alihi kiram syaraf wa ala sahbihi sabr durar اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سار برضاك ورضوانك ولين سواك ولا تجعلنا من خلف عمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma billahi min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta doa
ada salah satu jemaah sendiri Bu Seksi, anaknya kecelakaan tadi malam, jadi berada di rumah sakit sekarang. Beliau minta doa atas nama Ananda Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabi Mustafa Habibina wa Nabina Syedina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baiti tayyibin tahirin. Thumma jami'a sahabatul kiram wa tabi'in wa tabi'in tabi'in sahabat bil ma'ruf wa sa'id wa tawbar wa ta'ajjab wa syarik Allah yashfi amrad Dimas shifa'in min ajil إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد المغفور جل وجهك الكريم له سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ونشيدك يا الله بشفاعك من عاجل وبجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقى الصالحين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Insyaallah ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bisa cepat kembali ke rumahnya dan badan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.